Datangnya revolusi industri pada ratusan tahun silam boleh saja membuat manusia dimanja segala kemudahan. Kendati demikian, bagaimana nasib alam? Semakin tua usia bukannya dirawat dengan telaten, bumi justru dibiarkan menanggung beban. Kian hari kian kesulitan, terus menunggu kesadaran serta rangkulan seluruh penerus. Kepekaan anak muda terhadap isu krisis iklim dan lingkungan cukuplah tinggi. Survei Yayasan Indonesia Cerah pada 9-16 September 2021 dengan rentang usia responden 17-35 tahun mengungkapkan sebanyak 52% dari 4.020 responden khawatir akan kerusakan lingkungan. Namun, kekhawatiran itu belum seutuhnya mengarah kepada kesadaran maksimal pada lingkungan. Perkembangan dunia industri menggeser arah pilihan karir yang condong ke profesi digital industrialis dan bisnis. Kompas.com dalam artikel 10 jenis pekerjaan paling dicari selama 2021 menurut Jobstreet, profesi digital marketing merupakan pekerjaan paling dicari anak muda pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 66%. Alih-alih tertarik pada profesi kekinian ala Jobstreet, Rani melangkah dengan berani untuk melakoni profesi menjaga bumi. Kecintaannya terhadap riset dan jurnalistik membuat Rani menimbang-nimbang profesi yang pas baginya. Jadi aku emang harus terjun ke masyarakat, aku harus tahu apa yang terjadi di lapangan itu gitu loh, daripada hanya menulis saja di belakang laptop kayak gitu. Maka dari itu aku memutuskan untuk kayaknya aku perlu untuk terjun di masyarakat, dan cara untuk terjun di masyarakat yang mana itu juga menghasilkan untuk aku ya karena bekerja, yaitu adalah kerja di LSM, dan kebetulan LSM atau NGO di Bali itu rata-rata memang berkaitannya dengan lingkungan hidup rata-rata, entah itu tentang sampah, entah itu tentang konservasi, pokoknya berkaitan dengan itu. Dan kebetulan aku juga ada concern di isu sejak kuliah, jadi aku memutuskan jadi aku lanjut aja sebagai buruh lah di LSM seperti itu. Mengabdikan diri pada isu lingkungan membuat Rani berjejaring luas dengan rekan organisasi sejenis. Salah satunya Bye Bye Plastic Bags atau BBPB. Rani sempat bergabung pada aktivitas kampanye media sosial BBPB yang bertajuk Heroes Week Campaign. Meski fokusnya berbeda, tetapi cita tetaplah sama, yakni menyadarkan manusia bahwa ancaman perubahan iklim itu nyata. Manajer proyek BBPB, Dara, turut membagikan kisahnya selama berprofesi di ranah edukasi isu lingkungan, khususnya bahaya kantong plastik sekali pakai. Jadi mereka umurnya masih kecil banget, 10 dan 12 tahun, dan disitulah mereka mulai start, nggak ada plan apa-apa, hanya satu visi yang jelas aja untuk mengatakan tidak kepada plastik sekali pakai, plastik bag sekali pakai, atau kantong kresek yang biasanya kita pakai bahasanya di sini. Dan ya akhirnya mereka dan semua circle-nya dengan teman-temannya, dengan keluarganya mereka, dari hal sekecil itu, akhirnya sekarang Bye Bye Plastic Bags bisa menjadi global movement, dan sekarang Bye Bye Plastic Bags ada di 60 tim di 30 negara. Jadi mereka nggak harus nunggu tua dulu untuk bisa taking action. Kalau misalnya nunggu tua, mungkin mereka 20 tahun dan 10 tahun dari yang lalu mereka nggak buat apa-apa, mungkin Bye Bye Plastic Bags nggak akan jadi sebesar ini, nggak akan jadi global movement. Miguel Covarrubias dalam dokumentasi majalah Life yang terbit pada 7 Maret tahun 1937 menyiratkan sebuah pesan bernada kekhawatiran. Bukan kemisteriusan maupun keindahan Bali yang ditakutkan oleh Covarrubias, melainkan kemungkinan bahwa Pulau Dewata akan diserbu oleh para misionaris dan wisatawan yang akan menantang kehalusan rakyatnya, menghancurkan budayanya, dan merusak peradabannya. Covarrubias seolah menerawang masa depan. Pariwisata di Bali bak pisau Winata 2, mendulang berkah sekaligus resah. Saat pandemi, perbaikan terhadap situs pariwisata terus digencarkan, tetapi ada hal menyedihkan di baliknya. Citra masyarakat Bali yang ramah melayani wisatawan, tetapi persoalan sampah khususnya dari rumah tangga sendiri, Bali masih terseok-seok. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2021 mengungkapkan 65,1% sampah di Bali bersumber dari rumah tangga. Ini berarti jika ada 10 sampah yang mengapung,
6 diantaranya boleh jadi telah melewati perjalanan dari tong sampah rumahan. Karena memang permasalahan sampah ini kan kompleks sekali ya. Jadi memang seharusnya ada integrasi dari hulunya. Hulu ini adalah sumber sampahnya ya, penghasil sampahnya. Hingga kemudian dihilir ya. Jadi TPS 3R ini sebenarnya berfungsi sekali ya, perannya sangat penting dalam mereduksi sampah. Tapi alangkah baiknya ketika di hulu, di penghasil sampahnya ini ada reduksi juga ya, mungkin 20% ada reduksi di penghasilnya ya, bagaimana kita sebagai penghasil sampah itu ya bisa memilah sampah kita, kemudian mungkin yang organik yang memang seperti sampah daun yang ada di rumah kita ya, di lingkungan kita sendiri, di dalam lingkungan kita bisa kita olah sendiri dengan cara yang sederhana ya. Pertiwi menambahkan, beberapa desa di Bali terburu-buru menyelesaikan persoalan sampah dari sumber dengan membuat tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R tanpa memperhatikan mekanisme pengelolaannya. Ya, ini mereka harus dibekali ya, diberikan bekal, diberikan pelatihan sehingga mereka benar-benar memahami ya karakteristik sampah ya. Jadi mereka akan mempermudah mereka dalam melakukan proses pengolahan nantinya ya, termasuk juga dalam mengoperasikan alat. Ya, jadi itu kan alat bukan alat yang umum kita gunakan ya. Dan mungkin ketika mereka di awal diberikan informasi atau hanya sekedar panduan gitu ya, tanpa ada pelatihan yang mungkin secara periodik dilakukan mungkin ya. Yang ini mungkin kita jadi perlu ada peran dari pemerintah mungkin ya, ataupun dari instansi dari universitas, instansi pendidikan tinggi, atau mungkin dari LSM ya, memang mempunyai kapasitas untuk memberikan pengetahuan terkait ini ya, pengolahan sampah ini. Soal regulasi pemilahan sampah di Bali telah diatur dalam Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dengan sederet aturan pelaksanaannya. Peraturan dapat berjalan efektif apabila masyarakat dan lembaga terkait mengawasi secara langsung implementasinya. Kolaborasi harmonis anak muda pencinta bumi dengan Desa Pejeng adalah saksi keberhasilan pengawasan dan edukasi yang diberikan MPH Bali. Tahun 2019, sebelum kedatangan tim MPH, TPS 3R di Desa Pejeng tidak terkelola dengan maksimal. Hingga, figur Jerusri Umayani bersedia memimpin pengelolaan TPS 3R di Desa Pejeng. Kenapa Pejeng itu melakukan kegiatan kebersihan ya, dalam artian memprogramkan di desa dinas, kebersihan itu harus berjalan. Kami berprinsip bahwa pada dasarnya sampah yang kami punya itu adalah tanggung jawab kami. Sampah kami. Jadi yang bertanggung jawab mengelola adalah kami. Jadi semua pergerakan tanpa sistem tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian datang MPH kami praktekkan. Terutama saya sebagai ketua kader sekaligus saya menjadi manajer fasilitas di TPS 3R ini, berusaha belajar terus. Bukan hanya lewat materi yang bisa kami pelajari, tetapi secara langsung pun praktek di lapangan, Bu Juru langsung pelajari pelan-pelan. Jadi karena belajarnya langsung, jadi lebih melekat di hati. Kini, berdasarkan laporan triwulan MPH Bali tahun 2021, Desa Pejeng berhasil mengelola sebanyak 15,6 ton material organik dan non-organik, dengan rata-rata 13,5 ton material kompos yang dibuat. Alhasil, Desa Pejeng mampu mengurangi pembuangan sampah ke TPA hingga 60%. Hingga detik ini, Rani dengan MPH Bali maupun Dara dengan BBPB terus bergerak meratas batas usia. Mereka percaya bahwa terus-menerus bersentuhan langsung dengan masyarakat, lambat laun masyarakat akan tersadar. Keduanya meratas batas usia bahwa menjaga bumi bukan tanggung jawab muda-mudi semata, tetapi tanggung jawab seluruh umat manusia.